Kubu Roy terus melakukan blunder fatal. Yang terbaru, blunder dari pengacaranya, Denny Indrayana. Denny Indrayana tidak sengaja keceplosan bahwa sulit untuk membuktikan ijazah Jokowi itu palsu. Sementara Roy Suryo meyakini 99,9% ijazah Jokowi palsu. Rismon bahkan menyebut 11.000 triliun persen ijazah Jokowi palsu. Ini kan kontradiktif. Berarti secara tidak sadar Denny Indrayana meragukan penelitian Roy Suryo CS. Ada juga momen Farhad Abbas membocorkan cara agar Roy Suryo bisa bebas dari hukuman penjara. Caranya hanya satu, yaitu dengan Roy Suryo jadi gila. Tapi di luar itu dipastikan Roy Suryo akan masuk penjara. Yang tak kalah menarik, Profesor Djoko Sriwidodo skakmat Roy Suryo bahwa dia tidak bisa menjadi ahli di kasusnya sendiri karena statusnya sebagai tersangka. Namun sebelum itu, saya awali dengan informasi yang tidak kalah menarik yang datang dari kerabat Roy Suryo di Yogyakarta. Kerabat Roy Suryo geram karena Roy Suryo mempermalukan Yogyakarta dan keluarganya. Bahkan Roy Suryo disebut tidak layak menyebut dirinya sebagai orang Jogja. Kita saksikan narasi dari penerus pejuang berikut ini. Dan ini ternyata mereka mendapat perhatian yang serius dari masyarakat, dari tokoh masyarakat lainnya. Apalagi seperti Roy Suryo. Roy Suryo itu dikenal sebagai salah satu kerabat dari Puro Pakualaman di Jogja. Dia termasuk keluarga Ningrat ya. Keluarga Ningrat, kerabat dari Pakualaman Yogyakarta, Puro Pakualaman Yogyakarta. Tapi dari perilaku-perilaku dia, dari perkataan-perkataan dia, sangat tidak mencerminkan bahwa dirinya adalah keluarga Ningrat, di mana dia suka sekali omong tanpa kontrol. Orang Ningrat itu nomor satu itu diperlihatkan dengan perilaku dan perkataan-perkataannya. Mereka dalam bertutur kata biasanya sangat terkontrol, halus, tidak meledak-ledak. Juga seorang Ningrat itu memiliki beberapa sifat yang menonjol, yaitu mereka biasanya memiliki tepos liro atau rasa empati, kemudian ada asor, rendah hati, tidak suka menyakiti orang lain. Mereka halus nanging tegas, artinya walaupun mereka halus tetapi mereka tegas, tapi tidak seperti yang dipertunjukkan oleh Roy Suryo. Orang Ningrat itu juga selalu bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik karena mereka dipandang oleh masyarakat lainnya yang bukan kalangan Ningrat. Di Yogyakarta semboyannya adalah Hamemayu Hayuning Bawono, yang artinya menjaga, merawat keindahan, keselamatan bumi. Memiliki tiga makna, yaitu bahwa manusia itu diwajibkan untuk menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, menjaga ketertiban sosial. Yang ketiga, untuk menjaga perilaku dan etikanya. Ini harus dipegang teguh oleh orang Jogja, karena itu menjadi semboyan dari orang Jogja yang diciptakan oleh Hamengkubuwono pertama dulu beberapa abad yang lalu. Untuk orang Ningrat, juga orang Jawa secara keseluruhan, kewibawaan itu terletak pada mulutnya. Ada peribahasa Jawa yang sangat kental yang dipegang oleh orang Jawa, khususnya orang Yogyakarta, yaitu ajining diri ono ing lati. Artinya kehormatan seseorang itu terletak pada mulutnya. Karena apa? Karena mulut itu sumber dari segala macam persoalan. Dari mulut bisa memunculkan kebaikan, tapi dari mulut juga bisa menghasilkan keburukan. Itu sejalan dengan agama juga, di mana dalam agama juga ada perintah untuk menjaga mulut kita. Ada ayat-ayatnya juga. Ada salah satu ayat ya, surat Al-Isra kalau nggak salah. Dan katakanlah pada orang-orang yang beriman untuk senantiasa menjaga perkataannya yang lebih baik. Itu ada dari Nabi untuk kita selalu berkata-kata yang baik, atau lebih baik diam kalau kita tidak bisa berkata baik. Begitulah kira-kira kita memang
secara kemasyarakatan untuk selalu menjaga lisan kita, dan di agama juga harus menjaga perkataan. Apa yang ditampilkan Roy Suryo selama ini sungguh menjadi perhatian salah satu kerabat keraton Yogyakarta yang terhitung masih sepupu dari Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yaitu KRT Purbokusumo atau dengan nama lain Raden Mas Acun Hadiwijoyo, di mana beberapa hari yang lalu beliau dengan sangat tegas mengkritik perilaku dari Roy Suryo itu sendiri. Raden Mas Acun Hadiwijoyo atau KRT Purbokusumo ternyata selama berbulan-bulan sudah mengikuti sepak terjang dari Roy Suryo dan menyatakan tidak suka terhadap apa yang diperbuat oleh Roy Suryo. Beberapa hari yang lalu, beliau menulis di akun media sosialnya dengan sangat tegas dan keras. Dari sekian banyak unggahannya tentang Roy Suryo, tulisan beliau beberapa hari yang lalu itu sudah sampai puncak kejengkelan. Ada baiknya saya bacakan di sini ya, biar para pemirsa dan teman-teman semuanya tahu apa yang diungkapkan oleh Raden Mas Acun Hadiwijoyo atau KRT Purbokusumo dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Akan saya bacakan saja ya tulisan dari Raden Mas Acun Hadiwijoyo atau KRT Purbokusumo, kerabat dekat dari Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya. Beliau ini terkenal sebagai bemper atau penjaga kehormatan dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Akan saya bacakan, nanti di akhir video akan saya sertakan. Ini ya, agak backlight. Suwe-suwe jelih nonton Roy, omonganmu sing sombong, merasa pinter, merasa ahli pakar. Disampaikan berulang-ulang kesombonganmu. Tidak mencerminkan sebagai orang Yogyakarta. 99,999% kowe dudu wong Yogja, sombongmu dudu watak wong Yogja. Sangat keras sekali. Ini dari Raden Mas Acun Hadiwijoyo atau KRT Purbokusumo, keluarga dari Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, sampai mengatakan kowe 99,999% dudu wong Yogja, sombongmu dudu watak wong Yogja. Dia mengatakan Roy Suryo seperti itu. Artinya beliau sudah melampaui batas kesabarannya. Ini menarik karena ternyata kerabat Roy Suryo sendiri sudah geram dengan fitnah keji Roy Suryo ke Pak Jokowi. Karena bukan hanya mempermalukan keluarga, tapi juga masyarakat Yogyakarta. Memang perilaku Roy Suryo ini jauh dari kepribadian orang Jogja yang sangat menjunjung tinggi adab. Apalagi dia masih keturunan ningrat yang seharusnya menjadi teladan, tapi malah sebaliknya. Berikut pernyataan dari Farhad Abbas bahwa Roy Suryo hanya bisa bebas jika gila. Tapi selama tidak gila, dia pastikan akan dipenjara. Apa nggak sih Pak, ini ada tendensi lain nggak sih Pak? Roy Suryo bisa bebas kalau dia gila. Kalau dites kejiwaan dia gila, dia bebas. Karena orang gila boleh menghina, tidak dihukum. Tapi kalau dia sadar hanya kegilaan atau kayak orang kesurupan menghina-hina Pak Jokowi, tetap dia masuk penjara. Penjara lah yang akan menyadarkan dia. Dulu masuk penjara tidak sadar-sadar, sekarang masuk penjara ditambah sepertiga dari hukuman minimal maksimal. Tapi memang lihat ada kejiwaannya Pak. Ya, kalau saya faktor ekonomi. Karena orang gila kalau dikasih makan kan diem. Kalau ini ngaku mantan menteri tapi nggak diem-diem gitu. Dan mengajak orang berkuar, akhirnya yang jadi tersangka dia sendiri. Bahkan teman-temannya juga terpengaruh oleh dia, dianggap dia ahli IT, ternyata ahli fitnah. Bang, sebenarnya kan ijazah itu ditunjukkan pada saat nanti persidangan, Bang, kan bukti-bukti buka. Artinya ini apa, mungkin apakah Jokowi masih memberikan kesempatan untuk tersangka ini, para Roy Suryo ini, untuk minta maaf atau? Oh, saya bilang nggak usah dimaafin. Kenapa? Dimaafin lagi. Buat orang begini memang harus dengan penjara. Justru kalau Pak Jokowi marah, saya marah sama Pak Jokowi. Jangan dimaafin orang kayak gini.
Kalau perlu dengan Aiman sekalian juga jadi tersangka, laporin juga, walaupun dia pers, walaupun dia menyiapkan tempat atau panggung untuk klarifikasi dan pembersih. Itu bukan pembersih, itu rumah pembusuk, karena ada tidak netral di situ. Jadi wartawan pun, pengacara pun bisa kena ketika dia mewakili lebih kasar, lebih fitnah daripada klien atau orang yang diwakili dia. Jadi tidak ada lagi atas nama wartawan, atas nama pengacara bisa menghina orang seenaknya. Tidak ada lagi yang berat sebelah. Bang, artinya masih punya kesempatan nggak sih Bang Rosyuro CS ketika Jokowi masih mengeluarkan ijazahnya yang asli sebelum Pintu maaf dipersih? di dunia sudah tertutup, tinggal di akhir aja terbuka buat mereka. Nanti kalau sudah masuk neraka baru boleh menebus dosanya kemudian diampuni. Berarti sekali lagi hak imunitas itu nggak ngaruh ya? Enggak ada imunitas itu kalau dia mewakili mengatasnamakan. Tapi kalau dalam teori baru, kalimat-kalimat baru penggiringan itu nggak bisa. Makanya kecuali orang yang bersangkutan, para pihak yang ribut. Kalau pengacara kan misalnya dia mewakili, bukan berarti dia jahat atau apa. Tapi kalau misalnya perbuatan tidak ada itu, tapi yang dianalisa, dia disumsikan framing dan negatif dan pembusukan itu dilakukan lebih parah dari itu, justru kayak polisi kan kalau berbuat jahat lebih tinggi hukumannya. Pengacara juga kalau penjahatnya lebih tinggi hukumannya. Bang, menurut ini kan ada yang banyak yang berkomentar bahwa baiknya mendingan dibawa ke psikolog dulu deh untuk memeriksa kejiwaannya. Abang sepakat kan untuk kalimat? Saya nggak setuju. Kalau dia nanti terbukti gila, nanti dia bebas. Iya. Jadi biar aja dia masuk penjara. Biarkan waktu membuat dia sadar. Karena penjara yang lama, hukuman yang lama, yang sadar bukan dia tapi keluarga mereka. Makanya keluarga yang nggak mendengar saran saya, rasain loh, jauh dari papanya bertahun-tahun hanya gara-gara mulut comel bawel, fitnah, hina, dengki, kejam, dan sirik. Bang, apa sih mungkin dampak apa buruk atau negatifnya untuk negara kita ini dengan ulah Rosyuro CS yang artinya diduga menuduh ya jasa Dia itu? membuat kegaduhan, membuat hal kecil jadi sepele. Baru menganggap hal ini sekecil hal sepele. Saking dia mensepelekan, dia udah melanggar hukum, dia nggak taat hukum lagi. Dia merasa hukum, akhirnya dihukum. Berarti Bang nggak ada lagi jalan untuk meluruskan dia dari bebas dari masalah ini ya? Nggak ada lagi. Penjara aja yang berat, yang lama. Karena penjara yang ringan kemarin tidak membuat dia tobat, tapi semakin beringas, semakin membabi buta. Saya nggak tahu mereka sekolah di mana. Mungkin dulu pelajarannya ada pelajaran kesurupan, sehingga kesurupan menghina orang, ya kan? Betul nggak? Harusnya moral, etika. Ya silakan ribut, silakan buktikan, tidak dengan cara-cara seperti ini. Ini menggiring, membawa wayang, mengganti baju segala macam. Betul-betul yang saya lihat ini roynya aneh. Saya nggak tahu bagaimana dulu dia bisa jadi menteri. Kalau hasilnya seperti itu, harusnya orang gila jadi menteri sehat. Ini kok orang sudah tidak jadi menteri, kayak orang stres, ya? Apakah ini gara-gara power syndrome? Power syndrome. Bang, tapi kalau Rosyuro di penjara berpengaruh nggak dengan nama besar Jokowi ini? Artinya seorang mantan presiden memenjarakan rakyatnya. Wah, ini bukan presiden yang memenjarakan rakyatnya. Ya mantan. Melanggar hukum membuat dia di penjara. Jadi hukum yang mengaturnya. Ini bukan persoalan antara Roy T. Rismon dengan Pak Jokowi, tapi antara Roy T. Rismon dan hukum. Siapapun berhadapan dengan hukum pasti dihukum kecuali benar. Karena Pak Jokowi benar, ijazahnya asli, makanya yang tidak benar yang mengatakan palsu itulah yang dihukum. Berarti ini yang membuat Pak Jokowi itu sebenarnya lebih ya udah antang-antang aja, karena sekali lagi ini bukan masalah Rosyuro dengan Jokowi tapi dengan hukum. Jadi Pak Jokowi ya udah sekali lagi sama hukum gitu, Bang. Dan yakin bahwa akan jeblos. Oh iya. Ini kan kalau dia kan nakut-nakutin orang. Kalau kita Pak Jokowi melakukan laporan. Nggak pakai termo, Pak Jokowi langsung. Pokoknya apa yang ditanam Roy Suryo itu hasil yang sekarang. Hidup Jokowi. Wah. Saya setuju dengan pernyataan Farhad Abbas. Rosyuro CS ini memang harus masuk penjara karena fitnahnya terlalu keji kepada Pak Jokowi. Padahal mereka sudah melihat ijazah aslinya, tapi framing palsu terus mereka mainkan.
Sementara pengacara Egy Sujana menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli. Bahkan dia sudah sentuh langsung dan memastikan ada emboss, watermark, dan lintasan stempel merah di atas foto Jokowi. Begitu dibuka, digunting, ada surat penyitaannya, kalau nggak salah saya Juni tanggal 23. 23 atau 24. 23. Kemudian putusan pengadilan sitaan itu 24. Kita lihat. Kemudian kami disuruh duduk. Nah, kemudian diguntinglah satu map yang maju di situ di pihak kami, yaitu Pak Alkatiri. Ibu maju. Terus di pihak sana siapa yang maju saya nggak ingat. Kemudian setelah itu selesai digunting, semua pada melihat Kurnia sudah maju, semua udah pada maju, saya maju, saya geser bang, saya bilang sama Bang Alkatiri, saya maju, saya lihat ujung itu ada plastik, dia seperti map begitu ya. Di sebelah sini ijazah SMA-nya, di sebelah sini ijazah sarjana S1-nya ya. Waktu digunting itu saya deg-deg itu. Kan rame nih di luar. Ya enggak, nih apa nih, gimana nih, deg-deg saya. Terus ya Allah, saya cuma ngomong gitu doang. Kenapa? Yang kita yang berdebat sekian tahun itu kan nggak ada sosoknya, sekarang mau kita lihat nih. Dan ibu orang yang sangat beruntung ya, dari ratusan juta orang yang mau lihat. Terus begitu dibuka, digunting, orang udah rame-rame, sebenarnya nggak boleh dilihat, nggak boleh dirabanya dilihat. Tapi kami yang klaster 1 pada umumnya megang. Siapa aja di klaster 1 tuh? Ibu dari pihak Bang Egy, ibu, Bang Alkatiri. Iya. Terus Isbullah anaknya Bang Egy. Iya. Kemudian Ibu Kurnia. Dari Bang Egy ini ya? Enggak, yang tersangkanya Ibu Kurnia. Oh iya, Ibu Rustam tersangkanya. Kemudian DHL. Rizal, DHL. Rizal Fadila. Kemudian juga ada si itu, siapa namanya? Si Aka itu, Kozinudin itu. Oh, Kozinudin ada? Ada. Ikut megang juga dia? Ikut lihat. Pokoknya dia ikut lihat, kalau megang saya nggak tahu. Yang penting banyak yang megang, hampir semua yang megang. Dia mau tutup, saya tahan dengan ujung jari saya. Itu ada robek kan. Saya tusuk dengan ujung jari saya pegang. Ada apa namanya? Emboss. Ada embossnya. Ada emboss. Watermark. Ada watermarknya. Lintasan stempel. Ada. Jadi saya melihat, saya merinding, terharu. Kita melihat asli. Selanjutnya ada momen penasihat Kapolri Skakmat Refli Harun, pengacara Roy Suryo CS. Kenceng otaknya dilakukan di sebuah media secara terbuka. Baik, kita sudah mencemarkannya, Pak. Kan biasa. Baik, kami sudah terima intinya. Saya ingin tanyakan ke Pak Arianto bahwa klaim dari Bung Refli Harun adalah dalam tanda kutip ya, ini peneliti ditersangkakan karena sudah meneliti ijazah Jokowi, warga negara yang sedang berpendapat mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisannya dilindungi oleh konstitusi dan sedang bertanya kepada kepala negaranya yang ketika itu menggunakan ijazah untuk melamar sebagai presiden Republik Indonesia. Loh kok tersangkakan? Tanggapan Anda Pak Arianto terkait dengan pernyataan Bung Refli? Ya itu gitu ya. Di negara kita itu negara hukum ya. Apa yang bertindak dilihat di hukum itu bisa didefinisikan itu melanggar aturan apa tidak. Itu yang menentukan ahli-ahli yang tahu mengenai itu pelanggaran apa tidak. Kalau orang tidak ahli ya dia pakai berargumentasi dengan sudut pandang dia itu sebagai kebebasan berpendapat. Tetapi cara menyampaikan pendapat itu, ya kritik itu kalau berdasarkan dengan sopan itu mungkin tidak kena undang-undang. Tetapi kalau kritik itu disampaikan dengan menghujat sehingga menimbulkan kebencian, menimbulkan keonaran, perpecahan dan sebagainya, itu termasuk dalam satu delik. Itu jadi itu yang harus dilakukan pakai jalan hukum. Itu. Jadi kalau seandainya semua itu pada konstitusi nggak jelas itu. Memang konstitusi kan memberikan kebebasan berpendapat, tapi caranya ada. Caranya itu dengan cara harus mempertimbangkan kepentingan bangsa, kerukunan bangsa, tidak seenaknya sendiri. Kalau semua itu dibiarkan seenaknya sendiri kan rusak negara ini gitu.
Jadi negara itu rusaknya tuh bukan karena kita aparatnya yang nggak benar, tapi termasuk para ahli yang ngarang-ngarang juga itu tadi yang bikin negara ini kacau. Pak Arianto ini tidak ahli konstitusi, yang ahli konstitusi itu saya, ya. Iya, Anda Oke, nggak ahli, baik, tapi nggak ahli pidana kan? Baik, Bapak-bapak, kami sudah dapat poinnya. Itu penerangannya menyesatkan, itu yang saya tidak bisa terima. Baik, terima kasih Pak Arianto, Bung Refli. Refli Harun ini mengaku pakar hukum, tapi terkesan tidak pro pada penegakan hukum. Karena jelas-jelas Roy Suryo CS itu telah melakukan fitnah kepada Pak Jokowi. Tapi narasi Refli Harun, Roy Suryo CS ini dikriminalisasi. Kalau memang pakar hukum, harusnya dorong cepat-cepat ke persidangan. Karena nanti di persidangan itu semua pembuktiannya. Silakan Roy Suryo CS adu bukti dengan kubu Pak Jokowi. Dan nanti hakim yang memutuskan. Artinya harus gentle lah. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Jangan dulu sok nantang-nantang dilaporkan. Setelah dilaporkan, sekarang mengaku dikriminalisasi. Berikut ini pengacara Jokowi, Yakub Hasibuan, perlihatkan kedunguan Roy Suryo. Dari mana Mas yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar. Ya ijazahnya pasti tidak Mas benar. kan menganalisa ijazah. Ada katanya fotonya tidak sesuai dengan itu, dari mana seorang source-nya? yang menuliskan dia katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli? Mas kan seorang ahli, sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of Kita harus document percaya. Nggak, boleh nggak source of document yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Boleh nggak? Apa-apa. Makanya nanti kita tunggu. Kita tunggu kalau Mas punya yang asli, ya kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Respon itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu penyebar hoaxnya dia. Tapi yang menganalisa seakan-akan itu palsu siapa Mas? Loh kita karena kalau itu palsu berarti yang ada disebar oleh hoax itu palsu kan? Yang salah. Saya mau tanya. Jadi kalau benar-benar ahli, harusnya melakukan penelitian pada bukti primer atau primer evidence, bukan foto di medsos. Jadi inilah bukti bahwa Roy Suryo peneliti abal-abal. Karena SOP mendasar seperti ini saja tidak paham. Bahkan dia melempar kesalahan ke Dian Sandi yang mengupload. Persoalannya, Dian Sandi tidak pernah menyebut itu palsu. Yang menyebut palsu dan terus melakukan framing tanpa henti itu Roy Suryo CS. Jadi Roy Suryo CS ini yang melakukan fitnah. Yang tak kalah menarik, Profesor Djoko Sriwidodo skakmat Roy Suryo bahwa dia tidak bisa menjadi ahli di kasusnya sendiri karena statusnya sebagai tersangka. Ini persoalannya adalah sekarang dalam kacamata hukum tidak memiliki independen. Satu sisi menjadi terlapor, tapi satu sisi juga melakukan riset dalam kajian ilmiah loh ya. Independen tuh. Ini nggak boleh. Saya sendiri ya, jadi profesor meneliti, ada afiliasi dengan apa yang saya teliti. Itu nggak boleh. Dan terakhir, Denny Indrayana keceplosan membongkar kebohongan Roy Suryo CS. Yang satu tidak mau menunjukkan, yang lain kemudian dituduh memasukkan gitu kan. Temuan tim kuasa hukum sementara apanya yang tidak cocok, di mana palsunya. Sehingga terus berjuang kalian. Boleh nggak? Ya, lagi-lagi kita kesulitan Mas Bang Hotman. Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan kepada publik. Jadi di sini Denny Indrayana keceplosan ketika ditanya Hotman Paris. Dia mengaku sendiri sulit untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Karena Roy Suryo CS belum pernah melihat ijazah fisik Jokowi. Mereka baru lihat saat digelar perkara khusus baru-baru ini. Di sini sebenarnya dia juga ragu dengan penelitian Roy Suryo CS. Jadi klaim Roy Suryo bahwa 99,9% ijazah Jokowi itu palsu tidak berdasar. Ini hanya framing belaka tanpa bukti akurat untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Jadi tidak lain, klaim 99,9% palsu itu hanya kebohongan Roy Suryo. Satu persatu memang kebohongan mereka sendiri mulai terbongkar. Ini karena mereka hanya melakukan framing, tidak benar-benar melakukan penelitian secara objektif. Sebagai seorang peneliti, seharusnya Roy Suryo CS memastikan dulu objeknya itu apakah layak diteliti atau tidak. Ini kan seperti membuktikan uang palsu, jadi yang harus diteliti adalah uangnya, bukan foto uang itu. Tapi karena niatan Roy Suryo memang jahat, mereka terus melakukan framing. Saya juga setuju dengan kerabat Roy Suryo dari Yogyakarta itu. Roy Suryo ini hanya mempermalukan keluarga dan orang Jogja. Teman-teman, itulah beberapa informasi yang bisa saya share di video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan bagikan. Salam kontra narasi.